Saya akan membahas tentang teori pengambilan keputusan dan dasar pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan guna menyelesaikan masalah. Fungsinya sebagai pemahaman secara komprehensif terhadap masalah. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dengan resiko, merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian di mana hasil yang diperoleh harus ditanggung sebagai konsekuensi. Risiko hanya dapat diminimalisir dan sangat sulit untuk dihilangkan 100%. Jenis risiko ada yaitu risiko dinamis, risiko politik, risiko inovasi, risiko statistik. Pada pengambilan keputusan dengan kondisi tidak pasti, terdapat hal-hal di mana si pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas, tidak dapat membuat prediksi berapa besar probabilitas hasil, tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan, belum pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Cara mereduksi ketidakpastian yaitu riset atau penelitian penggunaan probabilitas subjektif. Ada beberapa pendapat dari Ralph Davis, Mary Follett tentang pengambilan keputusan. Yang diungkapkan oleh Davis yaitu keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah. Sedangkan menurut Follett, pengambilan keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti logika, realita, rasional, dan pragmatis. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan yaitu yang bersifat tunggal, yaitu hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Atau yang bersifat ganda, masalah yang saling berkaitan dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Dasar-dasar pengambilan keputusan ada menurut George Terry yang menjelaskan dasar-dasar dari keputusan yang berlaku secara intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, rasional. Menurut Sir Francis Bacon, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 6, yaitu merumuskan atau mendefinisikan masalah, pengumpulan informasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, analisis alternatif, memiliki alternatif terbaik, dan melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Selanjutnya adalah decision making, scientific and art. Pengambilan keputusan sebagai ilmu atau scientific. Aktivitas pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis, teratur, dan terarah. Pendekatan ilmiah dengan menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan atas dasar perhitungan matematis dan statistik. Kajian pengambilan keputusan dapat dipelajari. Sedangkan pengambilan keputusan sebagai seni atau art, pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada karakteristik yang unik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Di antaranya, faktor internal perusahaan, struktur perusahaan atau orang, budaya perusahaan, dan sebagainya. Karakteristik decision maker yaitu personality, kecerdasan, pengalaman, preferensi terhadap masalah, feeling atau intuisi. Faktor eksternal perusahaan yaitu masyarakat, kondisi ekonomi, dan sosial politik. Decision making component. 1. Tujuan. 2. Keterbatasan atau kelangkaan. 3. Ketidakpastian. 4. Alternatif-alternatif pilihan. 5. Nilai manfaat dari setiap pilihan. 6. Trade-off dari setiap pilihan. 7. Model pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pengertian risiko. Sesuatu yang buruk atau tidak diinginkan, baik yang sudah diperhitungkan maupun yang belum diperhitungkan, yang merupakan suatu akibat dari suatu tindakan atau kegiatan. Risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Beberapa definisi tentang risiko sebagai berikut. Pertama, risk is the change of loss. Risiko diartikan sebagai peluang akan terjadinya kerugian. Yang kedua, risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Yang ketiga adalah
Risk is the dispersion of actual from expected result. Artinya, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang keempat, risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas atas suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Sumber risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain: 1. Memindahkan risiko kepada pihak lain. 2. Menghindari risiko. 3. Mengurangi efek negatif risiko. Dan 4. Menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Jenis-jenis risiko dibagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Risiko dinamis yaitu manajemen, politik, dan inovasi. Sedangkan risiko statis yaitu fundamental, khusus, murni, spekulatif, perorangan, dan kebendaan. Baiklah, selanjutnya mengidentifikasi risiko, yaitu proses menganalisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu, langkah-langkah manajemen risiko yaitu yang pertama, mengidentifikasi sebuah risiko. Itu untuk mengenal secara pasti apa saja ancaman ketidakpastian yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Yang kedua, itu menganalisis risiko. Pada tahap ini, risiko itu dapat dikategorikan berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya kerugian itu terjadi. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Hasil analisis pada langkah kedua itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara yang digunakan untuk menangani suatu risiko. Yang keempat, mengimplementasikan pengelolaan risiko. Nah, langkah ini adalah keputusan tentang metode optimal untuk menangani sebuah risiko yang telah diidentifikasi. Lalu, yang terakhir, memonitoring risiko. Sangatlah penting suatu organisasi itu untuk selalu memonitor proses dari awal, mulai dari mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko. Nah, ini digunakan untuk mengetahui keefektivitasan respon yang telah dipilih. Karena seringnya suatu risiko itu hadir dalam risiko baru maupun risiko yang berubah. Lalu ada pengelolaan risiko. Itu yang pertama, risk avoidance. Itu merupakan putusan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Lalu risk reduction atau disebut juga dengan risk mitigation. Metode ini merupakan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak dari risiko sendiri. Lalu risk transfer itu memindahkan risiko pada pihak lain melalui suatu kontrak atau asuransi maupun hedging. Lalu risk deferral. Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Oleh karena itu, risk deferral menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang terakhir, ada risk retention. Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi, mentransfer, namun beberapa risiko tidak dapat diterima sebagai bagian penting dari sebuah aktivitas.